kemana-mana kan. So, masalah kita lebih kecil dari kita. Kita lebih besar dari masalah kita. Bicara tentang pertarungan juga, saya mau bilang bahwa setiap pertarungan punya konsekuensi. Visualisasinya seperti ini karena biasanya pertarungan identik dengan siapa yang menang, siapa yang kalah. Jarang orang ngomongin abis saya menang atau abis saya kalah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana sikap saya. Nah, saya senang dengan seorang Bambang Pamungkas karena dia selalu bicara lebih dari masalah menang kalah. Dan nanti dia akan share kepada kita. Tapi untuk menghadapi battle of life, 3 hal ini harus kita perhatikan benar. Saya lihat di sini ada pemain-pemain bola muda juga di sebelah sana. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal juga sebelum pada bertanding ya di kompetisi sebentar lagi. Yang pertama adalah hati-hati dengan kesalahan. Satu kesalahan dapat menjadi sebab kekalahan yang dampaknya menghilangkan jejak semua kemenangan yang telah kita menangkan. Satu kesalahan. Dengan belasan tahun kita membangun nama kita dengan kemenangan demi kemenangan. Satu kesalahan kita bisa membuat orang melupakan apa yang telah kita menangkan. Saya ambil contoh adalah seorang pesepeda yang pasti Anda semua sudah tahu. Lance Armstrong. Saya begitu terinspirasi, saya begitu ngefans, saya begitu mengidolakan. Sampai saya beli semua baju, gelang, topi yang kita tahu brandnya. Saya baca bukunya, itu menginspirasi luar biasa. Dia harus mengalami kanker testis, di kemo, palanya dibor, harus kemudian juga mengalami perawatan dan akhirnya dia tahun 99 bersepeda lagi di Tour de France, juara 7 kali berturut-turut. Siapa yang gak terinspirasi? Tapi ternyata setelah saya baca buku ini, saya begitu kaget ketika ada buku yang lain. David Walsh namanya, Seven Deadly Sins, My Pursuit of Lance Armstrong. Ternyata dia tahun 91 sudah mewawancarai Lance Armstrong dan dia tahu bahwa Lance Armstrong selalu di otaknya adalah menang, menang, dan menang. Dan itu yang membuat dia bisa menang sama penyakitnya. Tapi itu juga yang membuat dia harus menang di Tour de France. Sampai akhirnya ternyata kalau kita lihat di filmnya setelah itu, dia sudah pakai obat-obatan terlarang untuk memenangkan dirinya. Dan mulai ketahuan ketika dia naik di puncak, di bukit, ketahuan kalau dia jadi kuat banget. Karena dari dulu kelemahan dia adalah kalau dia naik di bukit balapan sepedanya. Dan di film itu kejam banget. Dikatakan judulnya begini, A Hero, A Legend, tapi ada kata-kata terakhirnya, cheater, culek, curang, gak fair. Dan itu kalau kita lihat di internet sekarang menghilangkan semua cerita kebaikan dia. Tapi saya gak mau nyalain dia, karena belum tentu kita ngalamin kanker seperti dia kita bisa sekuat dia. Tapi saya juga gak mau membenarkan dia. Yang paling penting adalah bahwa kadang-kadang dalam sebuah pertarungan, ketika kita maunya menang, ternyata ada kesalahan yang kita buat dan itu berdampak fatal, tetapi dia masih hidup, kita juga masih hidup, berarti masih ada kesempatan dia untuk bisa memperbaiki dirinya seperti salah satu rockstar di Indonesia yang begitu flamboyan, yang sampai flamboyannya suka ganti-ganti pasangan, kemudian dimasukin ke video dan akhirnya ketangkep, tetapi setelah ketangkep dia luar biasa. Dia bisa bangkit lagi, dia bisa bandnya naik lagi, dan dia bisa dapat Tante Sophie. Bukankah itu luar biasa, bos? Banyak orang nyangka selesai. Kalau dia nggak ngalamin kebui, mungkin nggak dapat Tante Sophie, bos. That's life. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian sekarang ngalaminnya apa, tapi walaupun kita pernah buat kesalahan, semua orang nggak pernah luput dari kesalahan. Kesalahan bukan buat menghakimi, tapi buat dipelajari.